Iya om, saya ngerti. Saya ngerti. Jadi, pokoknya om gak usah mikirin yang aneh-aneh lagi. Om hanya harus memikirkan bagaimana agar cepat pulih, agar bisa sembuh dengan cepat, agar bisa berkumpul lagi dengan sanak saudara di Indonesia. Ya? Iya om gak perlu berterima kasih. Ini cuman menjadi tanggung jawab saya. Iya, karena saat putri om masuk ke tempat kerja saya memberikan klausul bahwa saya akan menerima dia kerja di sini dan saya akan membantu om berobat dan saya akan bertanggung jawab dengan klausul itu. Ya, putri om benar-benar wanita yang hebat. Pekerjaannya sangat baik, sangat efisien, benar-benar perfect. Sangat jarang membuat kesalahan dan itu yang bikin dia punya value yang tinggi sehingga apa yang saya lakuin sekarang sebagai salah satu bargaining yang saya berikan kepada dia karena saya nggak mau dia diambil oleh company lain dan saya kehilangan seseorang yang sangat berharga buat saya. Gimana om? Iya kita emang pacaran, kita sebagai kekasih. Sudah 5 bulan ya sayang. 5 tahun kelamaan. 5 bulan maksudnya ya sayang ya. Iya om, boleh. Mau minta apa? Oh, jagain putri om. Kalau itu pasti om, pasti saya jaga, pasti saya buat senang, saya buat bahagia. Itu akan saya lakuin. Saya akan lakukan yang terbaik untuk putri om. Iya om, saya janji. Soal menikah. Iya om, iya. Kita akan usahakan biar om nanti bisa datang dan mendampingi. Kalau memang bisa sambil berjalan, kalau memang tidak bisa nanti bisa pakai kursi roda. Tapi kalau om pengen sempurna dalam artian om pengen mendampingi dengan bisa berjalan dengan sehat, sekarang om harus istirahat, harus memikirkan diri sendiri dulu, gak usah mikirin hal-hal yang terlalu jauh yang om sendiri belum tentu bisa kontrol hal itu, nanti malah menjadi stres dan sebagainya ya. Iya, om harus janji itu kepada saya. Oke? Bagus. Ya? Oh, oke. Waktu jenguknya udah habis om. Om harus dikontrol, dilihat keadaannya seperti apa dan diperiksa lagi. Dan harus istirahat juga. Kalau gitu kami pamit dulu ya om ya. Iya. Lekas sembuh ya om. Oke. Ayo sayang. Iya. Kenapa sayang? Ya ampun, kamu tuh kayak kita baru kenal, kayak kita baru pacaran 1 minggu tuh gak? Masih kaku. Apa-apa terima kasih, apa-apa maaf aku ngerepotin, maaf aku bikin kamu sulit, maaf kamu harus mengeluarkan semua ini semua itu. Kamu tuh pacar aku ya, gak usah kamu mikirin hal itu. Yang penting kamu tahu diri aja. Jangan minta aku berkoloni di bulan ya. Jangan minta aku buat bikin company atau pabrik di bulan ya. Asal kamu gak minta itu aku gak masalah deh. Kau minta yang lain gak apa-apa. Ya bang gimana? Kalau kamu terus-terusan kayak gitu, rasanya tuh kayak kamu
seperti berhutang budi sama aku gitu. Padahal aku gak mau kamu terlalu memikirkan hal itu. Ya karena aku gak mau dalam hubungan ini tuh dilihatnya dalam timbal balik. Kalau kamu ngelakuin ini, aku ngelakuin itu. Kamu bayar ini, aku bayar itu. Hubungan ini tuh bukan soal materi. Materi aku banyak. Aku gak peduli. Aku bisa dapat uang. Aku pinter nyari uang. Materi gak penting buat aku. Kalau udah terlalu banyak tuh, ya udah, gak ada yang bisa bikin hal ini spesial lagi. Yang spesial adalah orang-orang yang di sekitar aku. Apakah mereka datang cuma saat ada uangnya aja, atau mereka bisa datang saat aku kesulitan, saat aku butuh bantuan? Dan apakah mereka melakukan itu hanya karena aku punya uang atau enggak? Sangat sedikit orang yang bisa aku percaya tentang hal ini. Dan itu termasuk kamu. Ya iyalah kamu. Kamu pikir aku udah pacaran berapa kali? Semua cewek yang... gak semua ya, maksudnya saat aku sudah berada di posisi aku sekarang, saat aku memiliki uang seperti yang aku miliki sekarang. Banyak yang mereka lihat itu aku hanya uang saja. Biarpun aku juga melihat mereka hanya dari badan mereka saja saat mereka cantik dan... Jadi kita berpikirnya semua itu mutualisme. Aku benci hal seperti itu. Setelah beberapa lama semuanya bakal jadi hambar aja. Apa bedanya kalau seperti itu kalau enggak? Ya aku pacaran dengan prostitusi. I know. Mungkin sedikit kasar, mungkin sedikit berlebihan, tapi semuanya dipandang oleh materi, apa bedanya ya kan? Dan aku berjanji sama diri aku gak mau seperti itu lagi. Lalu datanglah kamu, orang yang dari masa lalu aku, yang aku sendiri gak tahu dan lupa eksistensi kamu. Dengan semua drama yang kita lakuin, akhirnya aku bisa jadi milik kamu dan kamu menjadi milik aku. Dan kamu saat bersama aku gak cuma mikirin uang aku dan materi aku dan jabatan aku aja. No. Kau bisa happy dengan aku tanpa harus aku mengeluarkan semua uang aku, tanpa aku harus mengeluarkan semua fasilitas aku. Iya, aku ngerti. Aku juga berharapnya seperti itu. Kita gak harus menikmati semua ini hanya karena tempatnya mahal. Menikmati waktu-waktu kita hanya karena makanannya mewah. Aku belajar mencintai, aku belajar menyayangi lagi itu dari kamu. Saat kamu mendorong aku untuk gak berbuat semena-mena lagi, agar aku menurunkan ego aku, agar aku bisa menurunkan keangkuhan aku, arogansi aku saat aku di luar dan tidak bekerja. Karena kamu juga tahu kan, kalau aku menjadi seorang bos, aku menjadi seorang pimpinan, aku harus memimpin dengan percaya diri, dengan ego, dengan angkuh. Karena dengan seperti itu, aku bisa mengontrol semuanya dengan lebih baik. Aku gak mau kelihatan lemah, kelihatan gak bisa ngekontrol. Kalau sudah seperti itu, yang ada bawahan nanti mengira aku ini bodoh. Aku ini bisa ditusuk dari belakang. Kamu tahulah, kamu asisten pribadi aku kok. Tapi kamu yang ingetin aku saat semua itu sudah berakhir, saat aku pulang ke rumah, aku harus bisa lay down, aku harus bisa mengeluarkan tensi aku, dan aku gak ada di zona itu terus. Sehingga aku bisa lebih rileks, aku bisa lebih menikmati waktu aku saat di rumah bersama kamu. Saat kita masak bareng, saat kita nonton film bareng, saat kita
mencoba untuk berdansa bareng walaupun kamu gak bisa dansa. Kamu jelek, jelek, gak bisa. Aku harus panggil guru atau panggil coach untuk kamu berlatih dansa. Kalau kamu pengen ngelakuin itu lagi, ya. No, kamu nginjek kaki aku ya sampai. Kalau kamu nginjek 2 atau 3 kali lagi jempol kaki aku, ini jempol kaki bakal ingrown saya, ingrown alias canteng, alias canteng. Kamu mau kaki aku canteng? Mau? Kamu nggak bisa pakai sepatu nanti, ya kan? Ya emang ya itu disebabkan karena gunting kukunya terlalu dalam. Tapi kan kalau kakinya diinjek-injek, ya nanti jadinya di rata dengan tanah, diinjek-injek sama kamu terus, ya ingrown juga sayang. Jadi kamu harus harus coaching session dulu berdansa, ya. Apa? Makasih apa lagi sih? Maksud kamu gimana? Iya, soal pernikahan kita kenapa? Itu bukan omong kosong, itu bukan cuman formalitas aku ngomong ke ayah kamu. Kamu pikir aku cuman apa? Itu cuma omong kosong, itu cuman omongan palsu yang aku berikan ke dia agar dianya nggak stres kayak gitu. Kamu pikir kita nggak akan nikah? Maksud kamu gitu? Kalau bukan itu terus apa? Aku tahu aku nggak pernah ngomongin ini sama kamu. Karena aku sendiri berpikir kayak, apakah kita terlalu cepat kalau untuk menikah? Aku nggak tahu. Tapi ya bukan berarti semua itu nggak ada di pikiran aku, nggak ada. Dan nggak aku pikirin, nggak seperti itu. Emang kamu pikir hubungan kita ini cuma hubungan yang semu? Enggak kan? Enggak kan? Sayang, dengerin aku. Aku serius. Aku ingin menikahi kamu. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan. Aku pasti menikahi kamu. Aku gak mau kita stuck cuman jadi pacar doang. No. Aku mau kita bisa masuk ke fase yang selanjutnya. Ke level yang selanjutnya. Kita mempunyai dasar hukum, perlindungan hukum, dan hubungan kita jelas di mata negara dan di mata hukum. Apa yang kita lakuin semuanya akan legal. Ya. Dan aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku serius. Semua yang aku lakukan, hubungan ini aku anggap serius. Dan semuanya akan berlabuh ke pernikahan kita nanti. Dan aku janjikan itu sama kamu. Mungkin gak tahun depan, maksudnya mungkin gak bulan depan. Atau 2 atau 3 bulan lagi. Karena aku masih ngerasa kita perlu mengenal lebih jauh lagi. Baik itu soal kebaikan aku, keburukan aku, dan sebaliknya juga. Tentang kebaikan kamu dan keburukan kamu. Makanya sekarang aku minta sama kamu tunjukin itu. Apa yang masih ada di dalam diri kamu. Karena dalam hubungan, apalagi hubungan bersuami istri itu harus ada yang namanya kompromi. Apa yang kamu suka, apa yang aku gak suka. Apa yang kamu gak suka, apa yang aku suka. Semua harus dikompromikan. Ego aku harus diturunkan dan ego kamu harus diturunkan. Kita harus bisa menerima median, ya, jalan tengahnya seperti apa. Tapi kalau aku gak tahu bagaimana kelakuan kamu, bagaimana pandangan kamu dan sebagainya, aku gak bisa menilai.
Makanya dari sekarang aku pengen kamu menjadi diri kamu seutuhnya. Tunjukin apa yang kamu mau tunjukin sama aku. Gak usah malu, gak usah apa. Kalau memang aku gak suka, aku akan bilang. Kalau aku gak suka, aku bilang, dan kita akan cari solusinya. Kalau itu sesuatu yang bisa dirubah, kita rubah pelan-pelan. Seperti kamu merubah aku, bagaimana aku harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Bagaimana aku harus bisa mengontrol emosi aku. Bagaimana aku harus bisa lebih humble dan sebagainya saat aku di luar dan gak menjadi seorang bos. Kamu juga harus bisa melakukan itu. Dan itu yang aku minta dari kamu, bukan harta, bukan tubuh kamu, bukan apapun itu. Effort kamu untuk bisa mencari jalan tengah dari apa-apa yang kita nanti diskusikan, agar hubungan ini bisa berjalan terus. Ngerti kan? Ya, itu yang aku mau. Sayang, I love you so much. Kamu adalah wanita terbaik yang aku bisa temuin di planet ini. Dan aku gak mau dan sama sekali gak mau melepas kamu. Aku akan ada di sana untuk kamu. Dan aku harap kamu pun akan ada di sana untuk aku. Dan kamu akan mencintai aku, menyayangi aku seperti aku menyayangi kamu dan mencintai kamu. Ya sayang. Kamu percaya sama aku kan? Percaya. Ayo sini peluk dulu. Astaga, sayang. I love you so much, baby. Kita dulu lagi rumah sakit, sayang. Kok malah jadi drama melankoli gini sih? Rumah sakit, tempat orang pulih, tempat orang dirawat, kita malah mesra-mesraan kayak gini. Hah? Aku malah confess perasaan aku di sini dan tujuan aku di sini. Kayaknya kurang romantis ya. I'm sorry. Aku memang kadang suka spontan aja saat ngomong soal perasaan aku. Yeah. I love you, baby. Ya udah, kita udahin dulu melankolinya. Kamu udah tahu apa yang mau aku lakuin, tujuan aku kemana. Sekarang tujuan kita saat ini, kita pulang, kita istirahat. Aku lapar, aku mau makan. Masakin aku ya. Oke, aku suka banget masakan kamu. I love it. Oke, baby, let's go. Ayo kita pulang.